Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala ta'ala wa tadhkir wal hadza ala al-masjid bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa dalalata ila Allah wa khair ibtigha qurbihi wa tawfiqihi Allah subhanahu wa ta'ala. Nawina ala al-masjid wa al-hadina wa al-sirra wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini insyaAllah pertemuan terakhir. Di pertemuan terakhir kan berarti lagi insyaAllah kita akan bertemu lagi insyaAllah. Nah ini kita bahas zakat fitrah ini yang dikatakan nanti dan setelah ini lupa bisa dibaca lagi kata ya. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan bahas zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa? Yaitu zakat itu menurut bahasa adalah zakat yuzaki, zakatan itu artinya apa? Membersihkan diri. Itu zakat. Fitrah itu kembali suci. Jadi zakat fitrah membersihkan agar supaya kembali suci. Ini zakat fitrah. Nah, zakat fitrah adalah mengeluarkan bahan makanan pokok dengan ukuran tertentu setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan atau malam 1 Syawal dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Kemudian kapan kewajiban zakat fitrah? Kewajiban zakat fitrah itu turun setelah tahun kedua Hijriah. Berarti sama seperti kejadian perang Badar ya. Perang Badar pada tahun berapa? Tahun berapa? Hijriah. Kemudian ada perintah zakat, yaitu zakat fitrah ini. Jadi zakat fitrah yaitu mengeluarkan bahan makanan. Bahan makanan ini tergantung apa? Makanan di daerah tersebut. Kalau daerah tersebut menggunakan beras ya beras, kalau menggunakan gandum ya gandum, kalau sagu ya sagu dan lain sebagainya. Nah dasarnya dalilnya kewajiban zakat fitrah itu ada di Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan 'ala an-nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha min muslimin. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar ini putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar. Sesungguhnya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan berupa satu sok berapa nanti kita bahasnya. Satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum atas setiap orang muslim yang merdeka atau budak baik laki-laki maupun perempuan. Diwajib bagi semua kalangan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kemudian zakat fitrah ini wajib bagi setiap orang Islam yang mampu dan hidup di sebagian bulan Ramadan serta sebagian bulan Syawal. Ini perlu pembahasan katanya. Artinya orang yang meninggal setelah masuk waktu maghrib malam lebaran 1 Syawal wajib baginya zakat fitrah dikeluarkan dari harta peninggalannya. Nah, jadi kalau ada orang meninggal sudah masuk waktu maghrib, nah, jadi tanggal 30 Ramadan malamnya maghrib dia masuk meninggal, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah. Begitu juga bayi yang dilahirkan sesaat sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan dan terus hidup sampai setelah terbenamnya matahari malam 1 Syawal. Contohnya sebelum malam 30, misal jam 5 sore bayi lahir. Lahir terus hidup sampai 1 Syawal ini dia hidup sampai malamnya,
maka bayi tersebut juga wajib mengeluarkan zakat. Wajib dizakati ya bayi ya. Wajib bayi mengeluarkan zakat gimana ya? Wajib dizakati. Tapi sebaliknya orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan atau bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari di malam 1 Syawal tidak diwajibkan baginya zakat fitrah. Orang meninggal sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, tanggal 30 Ramadan, meninggal jam 5 sore, masih belum masuk bulan Syawal, maka tidak wajib zakat. Begitu juga bayi yang dilahirkan setelah masuk di bulan Syawal sudah tidak ikut di bulan Ramadan, sehingga orang bayi tersebut tidak diwajibkan zakat. Kenapa tidak diwajibkan zakat? Karena dia tidak mengikuti di bulan Ramadan. Nah, orang yang meninggal kenapa tidak diwajibkan zakat? Karena dia tidak ikut di bulan Syawal. Jadi wajibnya zakat fitrah itu ikut sedikit saja di bulan Ramadan dan hidup di bulan Syawal. Itu yang diwajibkan zakat. Baik, itu sampai sini. Paham ya? Kemudian di sini yang dimaksud mampu, ya kan, syaratnya zakat itu harus orang yang mampu, ya. Syaratnya mampu yaitu memiliki harta lebih dari yang pertama, lebih dari kebutuhan makan dan pakaian untuk dirinya dan orang yang wajib dinafkahi pada siang hari raya serta malam harinya. Jadi 1 Syawal dan malam 2 Syawal. Jadi ketika Lebaran itu dia sudah mempunyai kebutuhan makan, dia cukup, pakaian dia cukup. Orang yang seperti ini dikatakan sudah mampu sehingga wajib zakat itu. Yang kedua, hutang meskipun belum jatuh tempo. Jadi walaupun melebihi datanya ini sudah melebihi hutang, maksudnya apa? Dia bisa bayar hutangnya. Dia bayar hutang sudah bisa, walaupun itu masih belum jatuh tempo. Ketika misalnya nanti pas waktu jatuh temponya hutangnya ini wajib bayar, dia muflis, dia bangkrut, nggak bisa bayar hutang, walaupun seperti itu. Tapi ketika saat itu dia masih mampu untuk membayar hutang, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau dia misalnya hutangnya menyebabkan dia muflis, misal ada si bulan keuangannya dia cuma 100.000, misalnya seperti itu, hutangnya 1 juta. Nah, kalau dibayarkan ke hutang dia nggak punya apa-apa. Nah, orang yang seperti ini tidak diwajibkan zakat fitrah. Kenapa? Dia nggak mampu. Paham ya? Kemudian yang ketiga, memiliki harta lebih dari rumah yang layak baginya dan orang yang wajib dinafkahi. Jadi memiliki rumah, maksud memiliki rumah ini tidak harus punya ya, walaupun dia nyewa atau apa, yang pasti bukan orang yang tidak ada tempat tinggal. Jadi yang maksud di sini memiliki rumah yang layak itu dia mempunyai tempat tinggal, walaupun nyewa itu kan pemilikan sementara, nyewa kan. Setelah itu kan harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Walaupun nyewa itu tetap dianggap rumah yang layak untuk dirinya sendiri. Kemudian yang keempat yaitu biaya pembantu untuk istri jika dibutuhkan. Jadi misalnya ada istri yang harus ada pembantu, dia harus mempunyai harta untuk membayar pembantunya tersebut pada hari Lebaran, itu baru dikatakan mampu. Nah, kalau 4 ini ada yang tidak mampu, maka dikatakan tidak wajib zakat. Yang dianggap mampu. Baik, belum sampai sini? Paham ya? Jadi yang dianggap mampu itu yang bisa memberi makan, pakaian, ada. Jadi pakaian itu bukan memberi ya. Ada pakaian di hari Lebaran. Ya, kebutuhan makan ada di hari Lebaran. Baik untuk dirinya sendiri dan orang yang dinafkahi. Untuk bayar hutang masih cukup. Untuk rumah yang layak dia punya, biaya membantu untuk istrinya jika dibutuhkan, maka harus ada. Jika ini semua ada, maka dikatakan
mampu. Kalau ini semua nggak ada, maka dikatakan tidak mampu. Baik, ini kita bahas dulu. Nanti pertanyaannya, apa mau langsung bertanya? Nanti kalau langsung pertanyaan tambah pengalaman nanti ya. Dan kita selesaikan dulu saja. Kemudian halaman 2. Dan tadi ada yang dikatakan orang yang wajib dinafkahi. Ya, orang yang wajib dinafkahi ini satu saja, satu anak yang belum balik dan tidak memiliki harta. Nah, anak belum balik dan dia tidak memiliki harta, itu wajib dinafkahi. Yang kedua, anak yang sudah balik namun secara fisik tidak mampu bekerja, seperti lumpuh, idiot, dan sebagainya, serta tidak memiliki harta. Paham ya? Jadi yang kedua, anak sudah balik tapi tidak mampu untuk bekerja. Yang ketiga, orang tua yang sudah tidak mampu lagi, mengusir ya. Ini orang tua yang sudah tua yang sudah tidak kerja lagi. Ini kewajiban anaknya yang memberi nafkah. Kemudian istri yang sah. Yang keempat, istri itu kewajiban juga nafkahnya dia. Yang kelima, istri yang sudah ditalak rezeki atau istri yang pernah dipungkuli dan tertalak 1 atau 2 dalam masa iddah. Nah, jadi perempuan itu kalau ditalak, seorang perempuan ditalak 1 atau 2, itu ada yang ada namanya masa iddah. Masa di mana dia nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh nikah, dia nggak boleh berhias dan lain sebagainya. Nah, karena masa iddah itu masa pensucian. Untuk apa? Untuk melihat bahwa yang ada di perut itu benar-benar bersih atau tidak. Karena kadang kita nggak tahu, ya kan? Orang kalau sudah dicerai, ini hamil apa nggak tahu. Setelah nikah nggak sampai sebulan, nggak haid sama sekali, ternyata hamil. Hamil ini dari siapa? Kalau misalnya dia nggak iddah. Kalau pas barengan gitu dari siapa? Nah, itu pentingnya iddah. Nah, jadi istri yang sudah ditalak, istri yang sudah dicerai pada masa yang sudah dicerai 1 atau 2, pada masa iddah itu masih kewajiban suami untuk memberi nafkah. Masa iddah itu, kalau ditalak itu 3 bulan 7 hari atau 3 kali sucian, itu masa iddah. Selama itu suaminya itu yang mentalak istrinya itu wajib memberi nafkah. Sehingga istri yang ditalak 1, 2 itu masuk yang wajib dinafkahi. Nah, kemudian istri yang ditalak baik itu talak iddah apabila dalam keadaan hamil. Jadi ada seorang istri perempuan dia masuk hamil, kemudian ditalak 3 sama suaminya. Nah, maka sampai hamilnya itu selesai, itu kewajiban nafkahnya dari suaminya sampai sampai lahiran, itu kewajiban dari suaminya. Nah, dari itu orang-orang yang wajib nafkahi. Nah, kemudian tadi juga dikatakan zakat fitrah itu ukurannya 1 sok. 1 sok itu berapa? 1 sok itu kalau diberaskan sekitar 2,7 sampai 3 kilo. Lebih baik beraman dan ambil yang 3 kilo. Baik. Kemudian urutan dalam mengeluarkan zakat fitrah ketika harta terbatas. Jadi misal kita ada tanggungan keluarga 5 sama dia 6 berarti. Dia punya harta, tapi kalau kemampuan dia ini cuma mengeluarkan bisa cuma 2 orang. Ini mana aja yang didahulukan? Kemampuan dia ini mana aja yang didahulukan? Yang pertama yaitu dirinya sendiri. Yang pertama dirinya sendiri. Setelah dirinya sendiri siapa? Istrinya. Kemudian kalau masih mampu lagi pembantu istri yang sukarela sifatnya. Nah, yang nggak dibayar, pembantunya istri yang sukarela ini jarang ya. Nah, kemudian yang keempat anak yang belum balik. Baru yang keempat itu urutannya anak yang belum balik. Kemudian yang kelima ayah yang tidak mampu, tidak bekerja, yang tua.
dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, ibu yang tidak mampu, baru anak yang sudah balik dan tidak mampu secara fisik dan materi. Nah, jadi urutannya itu seperti itu. Kemudian misal dia mampunya cuma 2, berarti sama saja dirinya sendiri dan istri. Oh, mampunya cuma 4, tapi dia nggak punya pembantu yang sukarela, maka dirinya sendiri, istri, anak yang belum balik dan ayah yang tidak mampu. Seperti itu. Ini urutannya seperti itu. Nah, kemudian dia mampu 3 misalnya, tapi nggak punya istri, nggak punya pembantu, seperti itu. Maka dirinya sendiri, anak yang belum balik dan ayahnya terus seperti itu. Ini urutannya seperti itu. Nah, kemudian jika kelebihan harta tersebut kurang dari 1 sok atau kurang dari 3 kilo, maka tetap wajib didoakan. Misal ada seorang yang tidak mampu lagi, yang tidak ada beras 3 kilo, cuma ada beras 1 kilo atau 2 kilo, maka bagaimana? Tidak ada lagi sudah. Maka bagaimana orang yang seperti itu? Maka keluarkan yang ada itu 1 kilo atau 2 kilo itu. Untuk siapa? Ya untuk dirinya sendiri tadi. Dan yang pertama apa? Dirinya sendiri. Paham ya yang bahasan ini? Kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah. Jadi waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5 waktu. Nah, yang pertama waktu wajib. Waktu wajib itu ketika mendapati sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Jadi di waktu ini orang wajib mengeluarkan zakat fitrah apabila dia hidup di bulan Ramadan dan juga hidup di bulan Syawal. Di hari lebarannya itu, tanggal 1 Syawalnya itu. Ini dikatakan orang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua waktu jawaz, waktu diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kapan waktu diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu mulai awal Ramadan. Di tanggal 1 Ramadan kita masuk, kita mengeluarkan zakat fitrah. Apakah boleh? Hukumnya boleh. Dengan catatan orang yang telah menerima fitrah tadi itu benar-benar tetap mustahik sampai lebaran nanti. Nah, misal ada bulan 1 Ramadan ini dia orang fakir misalnya. Nah, orang nggak mampu, orang yang mustahik yang berhak menerima zakat, kita keluarkan tanggal 1 Ramadan zakat kita. Nah, kemudian ketika 1 Syawal bulan ini jadi orang kaya. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Maka di bulan Syawal dia wajib mengeluarkan zakat lagi. Kenapa? Karena dia sudah bukan orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini resikonya kalau kita mengeluarkan di awal. Itu yang kedua, waktu jawaz. Kemudian yang ketiga waktu fadilah. Ini yang paling utama, yang paling bagus kapan? Yaitu setelah terbitnya fajar dari raya 1 Syawal sebelum pelaksanaan sholat. Ini paling afdolnya mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kapan waktunya? Setelah sholat subuh sebelum sholat Id. Ini yang paling bagus. Paham ya? Ini paling afdolnya mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang keempat waktu makruh. Dimakruhkan mengeluarkan zakat yaitu kapan? Setelah pelaksanaan sholat Id hingga terbenamnya matahari 1 Syawal. Jadi hukumnya makruh. Setelah sholat Id sampai maghrib ini waktu makruh. Nah, tapi kalau memang ada yang ditunggu, misalnya, oh di sana ada saudara saya yang membutuhkan, jadi saya sengaja tunggu. Kenapa? Karena ini ada yang lebih berhak. Bagaimana seperti itu? Maka hilanglah makruhnya, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau nggak ada yang ditunggu, sengaja dia nggak mau mengeluarkan sampai sampai maghrib, maka hukumnya makruh. Kemudian yang kelima yaitu waktu haram. Yaitu kapan? Mengakhirkan hingga terbenamnya matahari 1 Syawal. Jadi sengaja diakhirkan sampai waktu maghrib. Ini sengaja diakhirkan. Kalau yang pertama sebelum maghrib. Kalau yang kedua ini setelah maghrib yang haram ini. Sampai habis 1 Syawal yang
Karena dalam tanggalan Hijriyah itu kan bergantinya hari ketika adzan maghrib kan begitu. Ini sampai maghrib yang nggak ada wudu, nggak ada apa, maka dikatakan itu masuk waktu haram, dia berdosa, termasuk orang yang mengakhirkan zakat. Karena kecuali kalau ada udzur, misalnya dia ini di hari itu nyari orang yang berhak di daerahnya, dia nggak dapat. Dicari di daerahnya ini orang-orang yang berhak nggak dapat, tetap nyari. Nah ini bagaimana, apakah dia hukum haram? Maka tidak, akan tetapi wajib dipoto ini. Wajib dipoto ini jatuhnya foto. Zakatnya itu foto, jatuhnya seperti itu. Nah jadi ini waktu-waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ada yang waktu wajib, yaitu bagi orang yang hidup di bulan Ramadan dan 1 Syawal. Ada waktu Jawas diperbolehkan mulai kapan? Mulai 1 Ramadan. Ada waktu fadilah setelah sholat subuh dan sebelum sholat id, dan juga ada waktu makruh yang mana setelah sholat id sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Yang kelima yaitu waktu haram, yaitu mengakhirkan sampai maghrib tanpa ada sebab, tanpa ada wudu. Nah kemudian syarat sahnya zakat fitrah. Dan tadi ini sudah dibahas waktunya, siapa saja yang wajib, yang dinafkahi siapa saja. Kemudian syarat sahnya yang pertama yaitu niat. Pasti ya, semua ibadah harus didahului dengan niat. Ibadah apapun itu harus dengan niat. Nah, niat itu wajib dalam hati untuk dilafalkan, hukumnya sunnah. Apapun itu ibadahnya, hanya zakat ini ya. Baik niat wudu, niat sholat, niat apapun itu, niat puasa, semua. Nah, niat itu tempatnya di hati, buat dalam wudunya, hukumnya sunnah. Melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Nah, niatnya zakat fitrah itu bagaimana? Yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri, kalau untuk dirinya sendiri, an nafsi lillahi ta'ala. Itu kalau untuk dirinya sendiri. Nah kalau ada untuk orang lain, misalnya ya nawaitu ukhrija zakatal fitri an fulan atau an fulanah lillahi ta'ala. Yang seperti itu. Nah itu niatnya. Jadi niat untuk dirinya sendiri atau niat untuk orang lain. Ini ada catatan, anak yang sudah balik mampu secara fisik tidak wajib bagi orang tua mengeluarkan zakat fitrahnya. Oleh karena itu apabila orang tua tidak mengeluarkan zakat fitrah anak tersebut, maka caranya yang pertama mentamlik. Mentamlik itu memberikan makanan pokok kepada anak tersebut. Yang kedua, atau mengeluarkannya dengan seizin anak. Ada anak sudah balik, dia mampu fisiknya, bukan anak yang cacat, dia mampu secara fisik. Anak balik ini kan sudah bukan tanggung jawab orang tua untuk kewajiban nafkahnya, ya kan? Untuk kewajiban nafkah kalau sudah balik itu sebenarnya bukan kewajiban orang tua. Nah, bagaimana caranya? Ini ada dua cara. Yang pertama, beras tersebut diberikan dulu kepada anaknya. Nah, ini beras ambil buat kamu. Saya berikan kepada kamu. Anaknya yang niat sendiri. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, orang tua izin kepada anaknya. Nah, ini zakat fitrahmu tak niati ya. Aku izin ya. Ini berasmu tak niati untuk saya keluarkan. Harus ada izin. Ada anak. Kenapa? Karena sudah balik kewajibannya sendiri sudah. Kewajibannya sendiri. Jadi caranya seperti itu, ada dua cara. Yang pertama yaitu memberikan tamlik itu memberikan tamlik kepada anak tersebut, atau yang kedua dengan cara izin kepada anak tersebut. Paham ya? Nah, kemudian cara niat zakat fitrah. Cara niat zakat fitrah ini jika dikeluarkan sendiri, maka diniatkan ketika menyerahkannya kepada yang berhak atau setelah memisahkan beras sebagai fitrahnya.
Apabila sudah diniatkan ketika dipisah, maka tidak perlu diniatkan kembali ketika diserahkan kepada yang berhak. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat itu sendiri, bukan diwakilkan, maka niatnya kapan? Boleh kita niatnya itu sebelum diserahkan kepada orang, kita niatnya sendiri, masih di rumah kita niati. Nah, itu akhrij zakat al-fitri an nafsi lillahi ta'ala. Atau nama itu adalah akhrij zakat al-fitri an siapa? Istrinya, anaknya lillahi ta'ala, seperti itu. Kemudian ketika memberikan kepada orang yang berhak, kita sudah tidak berniat lagi. Kenapa sudah jadi niat? Atau belum diniati di rumah. Ketika memberikan maka wajib niat. Memberikannya itu wajib niat. Itu boleh dengan baca di rumah sebelum diberikan atau pas memberikan. Itu jika dikeluarkan sendiri. Kemudian jika diwakilkan, maka diniatkan ketika menyerahkan kepada wakil atau memasrahkan niat kepada wakil. Nah, jika diwakilkan ke lembaga misalnya, kita wakilkan ini beras ke lembaga. Maka kapan niatnya? Ketika kita menyerahkan tersebut, atau kita mengatakan ke lembaga tersebut, wis kamu saya izinkan untuk mewakilkan niat saya pasrah niat sama kamu. Oh ya, siapa namanya? Nanti seperti itu. Nah, nanti lembaga tersebut yang menyiapkan zakat tersebut sebagai wakil. Jadi kalau diwakilkan boleh niat ketika menyerahkan atau memasrahkan niat kepada yang diwakilkan lembaga tersebut. Apabila sudah diniatkan ketika menyerahkan kepada wakil, maka tidak wajib bagi wakil untuk niat kembali ketika memberikan kepada yang berhak. Namun lebih afdol tetap meniatkan kembali. Tetapi jika memasrahkannya kepada wakil, maka wajib bagi wakil meniatkan. Jadi kalau sudah diniatkan ketika menyerahkan sudah niat kepada wakilnya, maka bagi wakil tidak perlu niat kembali. Untuk mengeluarkan niat kembali dan tidak perlu bagi wakil di lembaga itu tidak perlu. Akan tetapi kalau lembaga tersebut tetap meniatkan, maka bagaimana? Itu punya afdal lebih baik, bukan masalah. Tapi kalau yang memberikan zakat ini kepada lembaga tersebut sudah memasrahkan niat, besok gak niat, pokok tak pasrah niat orang sendiri, misal seperti itu, maka ya cukup sekali wakil itu yang niat. Kemudian menyerahkan zakat itu kepada orang yang berhak menerima zakat. Itu juga beberapa sudah sangat maklum dan sudah sangat diketahui ya. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan ini yang sering kali orang lupa ya. Yang pertama, tidak sah memberikan zakat fitrah untuk masjid. Nah, jadi gini, untuk masjid ya, yang tidak sah itu untuk masjid. Nah, ini kadang orang salahnya. Jadi bukan diniatkan zakat fitrah untuk orang lain, diwakilkan melalui masjid, tapi memberikan zakat fitrah ke masjid. Nah, paham ya bedanya ya? Nah, kalau niat saja untuk dititipkan ke masjid ada masalah seperti itu. Kalau niat zakat untuk masjid, nah ini yang jadi masalah. Nah, masjid tidak bisa makan. Masjid itu bukan orang yang berhak menerima zakat kan begitu. Nah, yang kedua, panitia zakat fitrah yang dibentuk oleh masjid, pondok, LSM dan lain-lain, dan badan amil zakat bukan termasuk amil zakat karena tidak ada lisensi dari pemerintah. Nah, yang dikatakan kan kalau badan amil zakat ini kan sudah dibentuk oleh pemerintah, milik pemerintah. Nah, kalau sudah milik pemerintah maka dia termasuk katakan amil yang berhak menerima zakat. Tapi kalau ini bukan milik pemerintah, bukan milik organisasi, maka dia bukan dikatakan amil zakat. Kenapa?
dia tidak berhak menerima zakat. Nggak boleh ngambil zakat. Kenapa kok nggak boleh ngambil? Ya karena dia sifatnya sukarela. Kalau badan amil zakat ini memang diputus oleh pemerintah. Seperti itu. Paham ya perbedaannya? Kemudian yang ketiga, fitrah yang dikeluarkan harus layak makan. Tidak wajib yang terbaik, tapi bukan yang jelek. Ini berasnya yang dikeluarkan itu jangan yang jelek, ya. Nah, yang dikeluarkan yang harus layak dimakan. Jangan nanti beras yang untuk ayam dimakan ini dizakatkan, itu nggak boleh seperti itu. Karena apa? Ya, maka misalnya ditimbang 3 kilo beras sama mutunya beratan mutu, ini anda boleh juga, ya. Seperti itu tidak boleh. Karena apa? Ini nggak layak makan. Jadi harus yang layak makan. Kalau bisa untuk fitrah cuma 3 kilo satu orang. Berapa 3 kilo? Sampai 50.000, 30 ribuan. Ya itu yang bagus. Seperti itu. Ini nyari beras yang sekiranya ada 7.000 3 kilo. Kemudian yang keempat, istri yang mengeluarkan fitrah dari harta suami tanpa seizinnya untuk orang yang wajib dizakati, hukumnya tidak sah. Nah, paham ya? Jadi istri yang mengeluarkan zakat dari harta suami nggak pakai izin suami, itu zakatnya tidak sah. Kenapa? Karena harta suami yang milik suami. Kan begitu, nggak boleh harta suami diambil dengan seenaknya tanpa izin. Istri harus izin kepada suami, jangan dibalik ya. Jangan suami nanti yang izin di istri. Padahal uangnya suami, yang izin adalah suaminya di istri. Ini kebalik ya. Jadi yang harus izin itu istri. Tapi kalau untuk kita masuk zakat Indonesia khususnya kan, insya Allah ya. Tahu ya, kecuali istrinya nyolongan ya. Jadi insya Allah istrinya soleh semua. Pinter golek duit, Pak. Kemudian yang kelima, orang tua tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah anak yang sudah balik dan mampu kecuali dengan izin anak secara jelasnya yang tadi sudah dijelaskannya. Izin atau memberikan harta tersebut kepada anak. Dan yang keenam, menyerahkan zakat fitrah kepada anak yang belum balik hukumnya tidak sah. Karena yang mengkhubat harus orang yang sudah balik. Mengkhubat itu yang menerima. Mengkhubat itu menerima. Jadi memberi itu saling memberi dan menerima itu namanya taqabud dalam fikih. Itu namanya taqabud itu apa? Memberi dan menerima. Kalau bobat itu yang menerima. Jadi orang yang menerima itu harus orang yang balik. Jangan kita memberikan kepada anak kecil, sah, boleh. Ya. Jadi kita memberikan kepada orang yang sudah balik. Kenapa? Ya sah hukumnya mengubah barang dari anak kecil, termasuk jual beli. Jual beli anak kecil itu nggak sah. Jual beli anak kecil itu nggak sah, dia belum balik, apalagi nggak tamis. Makanya kan sering terjadi anak kecil di bahasa Jawanya diubudi ya. Anak kecil diakan, kembalinya misalnya 3.000 dikembalikan 1.500. Ya, kok bawa jajan ya seperti itu. Nah, karena dia memang sebenarnya nggak sah, nggak tahu berbelinya nggak sah karena belum balik. Kemudian yang ketujuh, zakat fitrah harus dibagikan pada penduduk daerah di mana dia berada ketika terbenamnya matahari malam 1 Syawal. Apabila orang yang wajib dizakati berada di tempat yang berbeda, sebaiknya diwakilkan kepada orang yang lain yang tinggal di sana untuknya dan membagi fitrahnya. Misal bulan Ramadan ini, salah saya ini ya. Saya bulan Ramadan ini di Pasuruan, di Wirogunan, misalnya seperti itu. Pada malam Lebaran, 2 hari sebelum Lebaran, saya pergi ke Semarang. Saya pergi ke Semarang.
Maka saya mengeluarkannya itu memberikan kepada siapa? Ketika saya lebaran di mana? Itu yang saya berikan. Ya di Semarang. Oh misalnya di Pasuruan ini lebih membutuhkan, di Pasuruan ini orangnya lebih layak diberi. Bagaimana? Maka sebaiknya bagi saya, afdolnya bagi saya mewakilkan orang yang di Pasuruan untuk memberikan zakat. Mewakilkan niat, yang mewakilkan beras tadi untuk diberikan kepada orang yang lebih layak dan lebih afdol. Bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya sama, Pasuruan sama, yang di Semarang sama, mana yang lebih afdol? Ya di Semarang, tempat saya lebaran itu. Paham ya? Yang ke-8, bagi penyalur atau panitia zakat fitrah hendaknya berhati-hati dalam pembagian fitrah agar tidak kembali kepada orang yang mengeluarkan atau yang wajib dinafkahi dengan cara seperti memberi tanda pada fitrah atau membagikannya kepada klub lain. Paham ya? Misal saya punya anak 5 misalnya, besar-besar semua. Kemudian saya menyerahkan zakat ini ke lembaga. Lembaga membagikannya misalnya salah satu anak yang saya wajib zakat ini, yang saya wajib nafkahi. Misal atau kepada orang tua saya yang tidak bekerja yang mana saya wajib untuk menafkahi. Lembaga tersebut memberikan beras tersebut kepada orang tua saya yang wajib saya nafkahi. Nah ini berbahaya. Yang dosa siapa nanti? Pembaginya tentu, yang membagikan kan itu. Itu harus hati-hati. Ya. Itu tidak boleh dicampur ya. Jadi bagi penyalur zakat atau bagi lembaga harus hati-hati. Tidak boleh kembali ke orang yang dinafkahi. Juga jangan sampai salah memberi. Salah memberi itu misalnya yang diberi ini orang yang kaya, wis bingung kebanyakan zakat dilihat orang fakir isinya cuma sedikit, akhirnya apa? Diberikan ke orang yang kaya. Nah ini tanggungan ini. Ya menanggung. Kenapa? Dia kalau sudah rela untuk menarik orang zakat, maka dia harus rela mencari orang yang berhak. Kalau nggak berani dia mencari orang yang berhak, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Paham ya? Kemudian mustahik orang yang telah menerima zakat tetap wajib fitrah sekalipun dari hasil fitrah yang didapatkan jika diberikan mampu. Ada orang yang dikategorikan yang sudah berhak menerima zakat mustahik. Ya, misal malam Lebaran orang ini mustahik diberi sama orang yang zakat fitrah. Kemudian dia ini dikategorikan mampu yang tadi itu. Masuk mampu, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah, walaupun zakatnya tadi dari hasil orang yang memberi. Wah, jadi dari hasil orang yang memberi kita keluarkan zakat lagi. Tetap hukumnya wajib. Kemudian yang ke-10, fitrah yang diberikan kepada kiai atau guru ngaji hukumnya tidak sah jika bukan termasuk dari 8 golongan yang mustahil. Nah, nanti kiainya suge, kiainya gurunya ustadznya ini suge, tetap diberi, ini hukumnya tidak sah. Kenapa? Bukan mustahil. Kemudian yang ke-11, anak yang sudah balik dan tidak mampu secara materi, sebab dia belajar ilmu wajib, ilmu fardhu ain atau fardhu kifayah, mondok ya, atau termasuk yang wajib dinafkahi, sedangkan realita yang ada mereka libur pada saat waktu zakat fitrah. Oleh karena itu caranya harus ditampilkan atau dengan sisanya sebagaimana di atas. Anak mondok, ya kan? Ketika anak mondok kan nggak mungkin dia bekerja, kan nggak mungkin dia mendapatkan penghasilan dia di pondok, kan gitu. Sehingga yang menafkahi siapa ketika itu? Orang tuanya. Tapi realita keadaannya
ketika kita wajib mengeluarkan zakat fitrah ini, anak pondok itu sudah dipondok, kan sudah pulang, kan liburan. Ketika liburan dia wajib kerja sebenarnya yang sudah balik itu. Anak sudah balik itu wajib bekerja. Maka dari itu mengeluarkannya wajib tetap ditamlik memberikan buat kamu atau dengan cara izin kepada anak tersebut. Paham ya? Kemudian yang nomor 12, orang tua ayah boleh menyiapkan fitrah seluruh keluarga yang wajib dinafkahi sekaligus. Namun banyak terjadi kesalahan. Fitrah anak yang sudah balik dicampur dengan fitrah keluarga yang wajib dinafkahi. Yang demikian itu tidak sah untuk fitrah anak yang sudah balik. Oleh karena itu ayah harus memisah fitrah mereka untuk ditampilkan atau seizin mereka sebagaimana dikatakan di atas. Beras banyak. 5 keluarga, saya, istri, dan anak. Saya seperti ini. Anak saya punya anak 1 yang sudah balik, yang 2 masih wajib saya nafkahi dan istri wajib saya nafkahi. Saya niatkan semua. Sedangkan di situ ada anak yang sudah balik. Ini berbahaya kenapa? Kalau kita niatkan semua akhirnya tidak sah ini anak itu. Kenapa? Enggak izin ke anak, juga enggak memberikan ke anak. Jadi tetap bagaimanapun anak yang sudah balik harus kita minta izin atau tamlik. Kemudian yang ke-13, fitrah dengan uang tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang sudah belum pakai duit saya begitu, hukumnya bagaimana? Tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Ini berbeda Islam. Ini bahasa Ibrahim. Jangan dihilang dari ini ya. Nanti kita lupa atau apa jadi barang ini ingat. Mungkin ada yang mau bertanya? Ini zakat ini. Yang pertama yang di waktu yang meninggalkan itu kan ya, kan kita Ramadan sampai tadi kan Ramadan. Karena apakah itu bisa kadang-kadang kan wajib dibidik tadi. Iya, meninggalnya juga apa? Di bulan Ramadan ini. Iya, di bulan Ramadan dia meninggal berarti dia tidak menangis 1 Syawal. Harus menangis 1 Syawal. Begitu juga bayi yang baru lahir di 1 Syawal, nggak menangi Ramadan, jadi harus menangi dua-duanya. Sedikit atau sebagian saja dari bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal, maka wajib. Karena ada salah satu orang kasihkan ini kata saya butuh jenengan dulu. Ada kan kemarin sempat saya berikan untuk nanti dan dipakai pilihan sendiri kita tadi ini kasihkan lagi ke orang yang wajib untuk kita dijaga gitu. Kan tadi orang jadi kan banyak di kalangan kita ini kadang zakat ini diberikan kepada gurunya, kepada dadanya tanpa memandang si guru ini orang yang berhak menerima zakat atau enggak. Dan itu. Sedangkan yang menerima zakat itu sedekah bil fuqara wal masakin in 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal ghalibin min sabilillah wa bis sabil fariqatun min Allah wallahu alimun hakim. Jadi golongan yang wajib zakat itu yang pertama adalah orang-orang fakir, orang miskin, kemudian amil zakat, pengurus zakat, kemudian para mu'allaf, kemudian
apa namanya wabirikum untuk memerdekakan budaknya atau orang-orang yang utang, berlilit utang. Nah, kemudian untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu apa yang diwajibkan oleh Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Apa namanya? Itu 8 orang tersebut itu yang berhak menerima zakat. Adapun yang lain itu tidak berhak menerima zakat. Jadi kalau nggak berhak menerima zakat, kalau kiainya ya kabur dengan sah. Amin. Kalau niatnya titip ke kiainya gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lain lagi ya. Kan titip kan ada masalah. Orang lain. Yang berhak Biasanya kan kebanyakan di daerah-daerah Iya. kan gitu. Diniatkan untuk kiainya. Ada saya kemarin kesempatan itu di daerah bekas arah gitu, karena kan di sana gitu. Dan apa kok ada zakat ke guru ngaji, baca guru ngaji itu mampu. Sebenarnya kan kadang-kadang kan orang yang bagi ngaji itu namanya itu ya. senang aja. Senang dan tapi banyak lagi ke masyarakat yang tangan gitu. Masyarakat kan itu orang di tangan gitu ya kan. Boleh saya dengan PPK itu. Terus ada PPK kan di apa? Jadi 8 ini tuh ya yang perlu diperhatikan. Pertama fakir, yang kedua miskin, kemudian apa namanya budak, amil, ya, amil, terus mu'alaf, terus budak, terus apa namanya orang yang jihad di jalan Allah, orang, kemudian apa namanya yang ke-8 ini yang ke-8 yaitu orang yang musafir, ya, musafir, ya, yaitu orang yang musafir yang tidak bisa bekal dengan jalan itu. Ya, itu bukan wajib zakat, itu orang yang berhak menerima zakat. Cuma 8 itu. Nah, misalnya ada kiai atau guru yang masuk di dalam kategori tersebut, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau kita menzakati gurunya atau menzakati kiainya, karena nggak ada dan alasan 8 tadi, karena alasannya apa? Karena guru saya, karena kiai saya, guru ngaji saya, kenapa? Bukan apa guru ngaji, kiai, ustaz itu bukan menerima zakat, bukan orang yang berhak menerima zakat. Dosa besar itu. Itu dosa besar. Kalau Mana? itu gimana Jadi dia tetap menerima zakat. Enggak boleh. Haram, dosa besar. Ya niatnya titip. Kalau titip dengan masalah. Ada masalah. Harus niat titip. Kalau yang memberi ini niat kepada gurunya dan gurunya tahu kalau dia ini diberi dan gurunya menerima, padahal gurunya tahu kalau dia ini bukan orang yang berhak menerima zakat, bahaya. Nah, di dalam Zubar itu diterangkan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'abbadun bil-watan. Orang yang sudah dihukum tapi dia tidak diamalkan ilmunya. Tahu kalau seperti itu hukumnya tidak sah. Tahu seperti itu haram. Orang tersebut akan diadab oleh Allah 500 tahun sebelum berpahala di adab oleh Allah. Itu bahaya ya. Dengan berbuat mainan. Kalau itu apa? Kan tadi untuk anak yang sudah balik harus minta izin ya.
Iya. Kalau orang tua yang masih mampu, tapi kita mau menjagati mereka atau membayarkan zakatnya mereka, apa yang harus Itu izin juga? bukan kewajiban yang kalau orang tua yang masih mampu berarti bukan kewajiban kita. Ya, tapi kita mau Kalau kita mau menjagati ya kita harus izin atau kita tetap harus izin ya. Kenapa? Bukan kewajiban kita. Kalau kewajiban kita seperti anak bayi, ya, seperti istri nggak perlu izin. Kenapa? Itu kewajiban kita. Kemudian ada yang mengatakan bayi yang dalam kandungan kalau sudah di atas 4 bulan itu katanya wajib disakati. Enggak, bayi itu yang wajib dijagati ketika dia lahir menangani Ramadan dan dia juga masih hidup ketika satu Syawal. Itu baru dikatakan wajib dijagati. Lalu dalam kandungan enggak, dia belum itu. Pandangan tadi tuh ini kan menerima zakat di sana ada berbagai pandangan manusia yang ambil dan pandangan dengan bulan ambil kan disahkan kalau perintah kan. Nah kalau saya sebagai organisasi aja, otomatis kan menerima, saya cuma sampai lewat saja. Nah karena nanti saya nggak akan mengambil untuk ambil tersebut, tapi juga. Nah terus kedua ini mereka yang dinyatakan miskin dan fakir itu di tahun di zaman sekarang kan agak susah. Mana yang dikatakan fakir, mana yang dikatakan miskin. Nah, sementara kan miskin itu kategorinya bagaimana? Mana terus fakir kategorinya bagaimana? Nah, pertama tadi kan berarti pertanyaannya yang pertama masalah amilnya itu apa amil yang tidak diresmikan oleh pemerintah atau yang tidak ditugaskan oleh pemerintah dia bukan dikatakan amil, dia cuma penyalur saja, sukarela saja sehingga dia tidak berhak menerima zakat karena apa? Karena dia bukan amilnya. Jadi di dalam 8 itu dia nggak masuk di amil. Nah, ada pun yang lain misalnya dia fakir. Orangnya ini orang yang nyalurkan ini orang fakir bagaimana? Berhak jadi tidak apa-apa. Orang miskin atau yang lainnya maka hukumnya kita lakukan. Yang kedua masalah fakir dan miskin. Yang fakir itu misal kebutuhan sehari-hari dia 100.000 dia mendapatkan 50% daripada kebutuhannya. Itu fakir. Kalau miskin itu di bawah daripada kebutuhannya. Kebutuhan 100.000 dia dapat di bawah 100.000 sampai 50%. Baru dikatakan miskin. Itu seperti itu. Ini apa namanya? Nah untuk jangan sekarang nyari orang yang fakir, nyari yang miskin ini kan susah. Nah terus bagaimana? Ya kita cari yang sekiranya memang benar-benar nggak mampu. Cari saja yang paling nggak mampu sudah memang. Seperti itu. Jadi kalau misal ada orang ini ada orang kebutuhannya 100.000 dia dapatnya 100.000. Ini orang yang seperti ini kan bukan dikatakan miskin sebenarnya. Dikatakan orang yang sudah cukup. Kan gitu. Bukan dikatakan orang miskin. Tapi yang lain misalnya yang lain kebutuhannya 100.000, yang lain dapatnya 500.000, dapatnya 700.000. Jadi itu. Maka bagaimana kita berikan kepada siapa? 100.000 tadi. Jadi kita ambil yang seperti itu. Amin. Ya, juga. Jadi yang istri yang mengeluarkan fitrah halaman berapa? Halaman berapa? tanpa seizin Halaman 4. Halaman 4. Halaman 4. halaman nomor 4. Iya, halaman 4. Iya, terus istri yang mengeluarkan Istri yang mengeluarkan zakat fitrah dari harta suami tanpa seizin suaminya untuk itu nggak sesuai dengan hukumnya gitu. Terus iya. kalau misalnya istrinya itu nggak sendiri, Uang istri itu milik istri. Tetap yang wajib zakat itu suami. Kenapa? Karena istri itu kewajiban yang menafkahi istri itu siapa?
Hah? Ya. Terus berarti itu istri yang luar biasa ya. Suaminya juga luar biasa ya. Luar biasa dapur. Nah, kalau misal ya perempuan yang bekerja ini perempuan yang suaminya nggak bekerja, masih belum ada kerjaan, lalu memang karena dia nggak ada pekerjaan, maka bagaimana? Nggak apa-apa istri memberi zakat kepada suami. Satu memberi, yang kedua tampil. Kenapa? Karena bukan kewajiban istri. Kalau keduanya itu kan biasanya kan kerjanya kesamaan. Kan usaha itu sampai dia nanti beliaunya ini membantu istri. Karena kadang-kadang itu si suami ini gak pernah minta, yang penting kita terima kan tiap hari ini. Nah itu pada waktu zakat nah dia kan nggak punya apa itu Nah iya, jadi pekerjaan sebenarnya pekerjaan orang tua. Misalnya masak istri yang keliling suami, misal seperti itu. Berarti kan ini kerjaan bersama, kerjaan berdua. Uang, misalnya uang ini saya megang, modal dari siapa? Semua dari istri misalnya. Maka bagaimana? Berarti kan suami ini sifatnya cuma membantu istri. Kalau cuma membantu berarti bukan bekerja yang suami. Sehingga suaminya nggak ada uang kan? Cuma membantu istri. Berarti kan nggak ada uang. Maka istrinya bagaimana? Ketika itu apakah wajib bagi istri untuk memberikan zakat kepada suami ini? Nggak wajib. Memberi kepada suaminya, Mas, ini loh zakatnya sampean, ini loh fitrahnya sampean niati dhewe wis. Seperti itu. Jadi tetap ditampilkan dulu atau istrinya yang jadi, Mas tak niati bisa wis yo, karena suaminya mungkin pas keluar kota atau apa. Nah, Mas tak niati bisa wis izin dulu. Ya wis niat dong. Nah, maka seperti itu tidak ada masalah. Kalau nggak ada izin dia enggak, karena bukan kewajibannya itu. Paham ya? Kan katanya harus ada izin dari pemerintah agar Bisa saja. andai kata itu kayak apa saya selama ini kan ingin anak ini, tapi selama ini yang saya lihat kalau amin itu nggak dapat ya. Nah, dan ini saya mengerti kan kalau tidak ada Islam atau kesini berarti tidak berhak. Pertanyaannya sama yang umur apa? tahu kan Ya kalau nggak tahu kan nggak ada masalah. Islam itu bingungan, tidak bisa coba mengatakan apa menerima zakat. Dan di mana-mana di kampus semuanya kan semuanya. Jadi istilahnya kan kayak masjid aja ya, masjid ini masjid atau atau masjid itu. Nah, misal itu kan nggak legal kan. Misal kita programnya panitia atau bikin masjid al-Qiblat menerima zakat fitrah. Nah, status berarti kan statusnya tidak resmi. Jadi berarti hanya suatu kayak relawan. Berarti nggak boleh dia tidak boleh menerima zakat dengan alasan dia amil. Jadi kan yang berhak menerima zakat itu diantaranya kan ada amil zakat. Nah itu dianggap bukan amil dia. Kenapa? Karena yang membentuk bukan pemerintah. Jadi yang dikatakan amil itu apabila yang membentuk pemerintah.
Tapi misalnya dia ketika saat itu adalah orang yang fakir atau orang yang miskin, gak ada masalah dibeli. Tapi ya itu harus orang yang fakir atau yang miskin atau alasan yang selain hamil atau budak misalnya, atau orang yang perjalanan yang kehabisan uang, atau orang yang jihad di jalan Allah dan lain sebagainya itu. Kalau ini kemarin kan kemarin saya kan dengan lembaga lembaga manajemen ikan itu sudah baru bersertifikat bahkan ambil zakat. Nah itu tuh saya dia kita bisa sama. Lembaga sama tak ada pimpinan itu lembaga itu. Sama bergerak untuk mengatakan itu masih itu menerima zakat. Sama seperti atas nama saya ya. Bahkan itu sulit gitu. Itu dari pemerintah pastinya ini. Iya, berarti sudah dari pemerintah sudah ditetapkan bahwa LMI ini adalah Badan Amil Zakat. Maka bukan menerima. Dikatakan amil. Itu makanya saya sempat di seperti itu kan sama Paris sama kan apa tuh aman apa menerima zakatnya kalian tarik aja sama saya MOU nanti di zaman pada saat nanti di situ akan mendapatkan apa itu sebagai amil. Nah, saya tempat makan kadang-kadang dengan itu Iya. Kalau dia resmi dari pemerintah yang mengatakan bahwa lembaga ini adalah Badan Amil Zakat, dia dikatakan amil. Tapi kalau nggak ada lisensi dari pemerintah, nggak bisa dikatakan amil seperti itu. Itu dikatakan relawan saja. Jadi yang menentukan amil itu bukan pribadinya orang-orang yang nggak liar. Yang menentukan hamil itu siapa? Pemerintah. Ya masih ini musafir di semua gitu. Sudah umum. Ini sudah umum kita bakal masyarakat. Iya, kalau memang itu badan hukum. Iya, pokok ada resmi dari pemerintah. Jadi pemerintah mengatakan ini lembaga yang berhak untuk menjadi amil. Baru. Ya, Ini Pak Made ini Pak PG buruk misalnya. Nah, ini sudah terjadi dari buruk. Nah, mengadakan zakat. Padahal mau dikono amil jawab itu bagian amil itu mendapatkan boleh. Kan gitu ya. Maksudnya dimaksud bahasnya itu kan di situ kan LSM. LSM harus mempunyai sertifikat BAS tadi ya. Jadi ini kan yang nomor 2, panitia zakat fitrah yang terbentuk oleh masjid, pondok pesantren, LSM dan lain-lain yang bukan BAS, yang bukan amil badan amil zakat, bukan termasuk amil zakat. Kenapa? Karena tidak ada lisensi dari pemerintah. Nah, misalnya ada lisensi dari pemerintah bahwa lembaga ini adalah badan amil zakat yang telah didirikan oleh pemerintah atau telah disetujui oleh pemerintah, maka itu dikatakan amil. Tapi kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah, ya ujuk-ujuk aja mendirikan, itu namanya relawan, juga relawan, bukan dikatakan amin. Jadi bisa kita seperti apa? Ini saya tahu dibatasi lagi ini. Yang tadi bilang anak kecil tidak boleh mendapatkan. Tidak boleh menerima. Nah, sedangkan si kecil ini yatim piatu gitu. Itu kita tahu dia, saya kasihkan. Yatim piatu nggak ada orang tua, itu B-nya. Nah, di waktu itu berapa D-nya? Ya lumayan istilahnya.
apa budenya katakanlah orang berada lah. Nah, cuma si kecil ini bibitnya karena makin miskin. Nah, dari Bibinya ini makin miskin. bibitnya si kecilnya. Oh, iya. Ya, si kecil itu. Nah, secara otomatis panitia atau panel ini memberikan ke si bulan ini si kecil ini. Nah, terus bunyi itu. Di antara 8 yang berhak menerima zakat itu ada nggak yatim atau piatu? Tidak ada. Ada yang terlihat itu, ada miskin dan ada. Nggak ada. Tidak ada. Tapi tidak begitu. Berarti kenapa? Jadi dia Tidak ada yang berhak. Di antara 8 itu ada nggak yatim piatu? Janda. Katanya di sini ada 2 bibit, satu yang dinamakan janda. Janda. Bukan itu janda yang yatim atau yatim piatu. Kalau urusan zakat ini itu bukan janda, bukan yatim piatu. Fakir, miskin, kan ada 8. Nah, fakir, miskin, amil, ya kan? Terus budak, terus jihad, fisabilillah, orang musafir yang kehabisan kar. Nah, kemudian apa lagi? Orang yang terlilit hutang, orang yang baru masuk